Yang pertama berkala, Oke. yang kedua wajib disediakan setiap saat, yang ketiga adalah serta-merta Ya. memverifikasi terkait dengan hasil SEQ 97 Ya. mendekati sempurna. Ya. Itu Jangan pernah takut, ya. jangan pernah takut disengketakan. Nih, kalau sengketa itu diatur oleh undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Dika Dan saya Risa di podcast KPU Jawa Timur dalam program Cakap, Cangkruan Demokrasi dan Pemilu. Bagi teman pemilih, masyarakat berhak mengakses informasi publik dengan mudah, cepat, dan akurat. Nah, termasuk KPU Jatim pun berkomitmen untuk seperti itu. Nah, kali ini kita akan mengulik lebih dalam terkait dengan tema mengapa KPU Jatim perlu terbuka bersama narasumber yang tentunya ahli di bidangnya seperti itu. Kali ini narasumbernya langsung Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Bapak Yunus. Siap. Selamat datang Bapak. Terima kasih telah hadir di podcast KPU Jawa Timur. Sama-sama Mbak Dika, Mbak Risa. Okay. Siap. Ini untuk biar lebih dekat ya Pak ya. Bapak ini aslinya dari Bangkalan ya Pak ya? Bangkalan. Oh siap. Bangkalan. Kok tahu? Tretan Dibi, Mbak. Tretan Surabaya, bapaknya dari Bangkalan. Masih ini ya, masih ada jembatan. Ada penghubungnya. Iya. Ada penghubungnya. Iya, beliaunya Perak. Ya, saya tadi baca di CV-nya jenengan. Nah, jadi saya ingin bertanya ini seperti apa pengalaman jenengan di bidang keterbukaan informasi publik? Ya, terima kasih Mbak Dika, pemirsa yang saat ini lagi menonton podcastnya Komisi KPU Jawa Timur. Iya. Saya ingatnya KI aja. Oh iya sama. Iya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Ya. Apa ya? Kalau bicara pengalaman sih, saya sudah tahun ke 10 ya di Komisi Informasi, karena sebelumnya saya di Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan mulai dari tahun 2015 saya masuk, kemudian 2019 kan di KI itu 4 tahun bukan 5 tahun. Oh iya. Periodisasinya. Nah, 2019 balik lagi, jadi lagi, dan 2015 19 23 kebetulan teman-teman komisioner yang lain memberikan amanah ke saya ketua. Jadi 2 periode itu saya ketua KI Bangkalan. Luar biasa. Dan 2023 kemudian naik ke provinsi, alhamdulillah sampai sekarang. Pengalamannya ya sama aja sih sebenarnya. Kalau KPU kan terkait dengan kepemiluan. Iya. Ngelontok terkait dengan kepemiluan. Nah, kalau saya nggak ngelontok juga sih sebenarnya, tapi agak sedikit paham terkait dengan bagaimana sih keterbukaan informasi publik, hak-hak badan publik seperti apa, kewajiban badan publik seperti apa, hak-hak masyarakat seperti apa, kewajiban masyarakat seperti apa. Jadi jangan salah, jangan anggap hanya badan publik yang punya kewajiban, masyarakat juga punya kewajiban, tidak hanya punya hak saja. Kira-kira begitu. Nah, kayaknya ini nanti kita perlu mengulik juga seperti apa kewajiban masyarakat itu. Yes. Nah, Mbak Dika sudah cukup berkenalan dengan Pak Yunus? Belum cukup, nanti aja. Di belakang aja ya, di belakang layar aja ya. Seperti itu. Nah, Pak Yunus, agenda datang ke KPU Jawa Timur itu sebenarnya kan dalam rangka visitasi juga terkait dengan keterbukaan informasi publik di KPU Jawa Timur. Nah, dari SAQ yang sudah disampaikan KPU Jawa Timur dan proses visitasi ini, evaluasi untuk implementasi keterbukaan informasi publik di KPU Jawa Timur itu seperti apa? Ya, kami sudah memverifikasi terkait dengan hasil SEQ, ya. Dan nilai dari KPU Provinsi Jawa Timur itu 97, mendekati sempurna, ya, mendekati sempurna. Ketika kita lihat websitenya sebenarnya sudah cukup sempurna. Cuman barangkali saat menjawab di SEQ ada beberapa yang kemudian linknya itu tidak sesuai dengan pertanyaan. Sedikit sih, ini cuman human error mungkin ya, human error. Tapi prinsipnya begini.
publik, masyarakat dalam hal ini, ketika misalnya membutuhkan informasi, mereka sudah tidak perlu repot-repot untuk kemudian datang ke kantor KPU. Mereka cukup melihat website begitu ya, dan di situ sudah terpenuhi semua informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, itulah pentingnya keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat yang kemudian agak jauh, katakanlah rumahnya jauh dari kantor KPU, itu cukup melihat dengan website apa sih yang dilakukan oleh KPU Jatim selama 1 tahun, kemudian anggarannya itu buat apa saja, program-programnya apa saja. Nah, semuanya sudah tercover di website itu. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau orang terdekat pengen langsung ke kantor KPU? Silakan. Karena apa? Dalam keterbukaan informasi itu ada yang namanya informasi yang wajib disediakan. Ada yang wajib diumumkan, ada yang wajib disediakan, ada yang wajib diumumkan dan disediakan. Contoh misalnya kayak rencana strategis, Renstra segala macam, itu kan selain disediakan di web, itu juga harus ada semacam dokumen yang kemudian publik kita kayak gini loh, kayak gitu. Jadi hak publik sudah terpenuhi dengan adanya website maupun secara dokumen tadi di kantor KPU-nya. Begitu, Mbak. Oke. Bicara soal website, ini website resmi KPU Jawa Timur dan website EPPID KPU Jawa Timur seperti itu enggak? Iya, betul. Ya, dilihat dari dua-duanya itu. Betul sekali. Okay. Betul sekali. Iya. Kalau di websitenya EPPID itu memang langsung terkonek dengan website resmi. Memang harus begitu. Ya, dan di website EPPID itu juga ada fitur langsung chat WA. Seperti itu. Dan itu juga ikut memudahkan masyarakat nih. Iya. Karena gini, di web itu kan ada permohonan informasi by online. Iya. Nah, ini bukan kebanyakan, ada beberapa badan publik itu belum paham. Jadi dikira permohonan informasi online itu masih download formulir, atau di situ masih login, enggak. Jadi ketika misalnya kita memohon informasi secara online, itu kita tinggal mengisi nick, nama, kemudian tujuan informasinya apa, informasi yang dimohonkan apa, begitu ya. Jadi tinggal send, kirim, dan nanti menyertakan apakah nomor WA atau email. Sehingga nanti dari pihak PPID, Badan Publik dalam ini KPU, itu nanti notifnya ke si pemohon informasi sesuai dengan kontak yang disertakan pada saat dia memohon informasi, apakah nomor WA, apa email. Jadi notifnya masuk ke sana. Gitu. Kalau memang informasi itu ada, ya nanti langsung direspon tuh sama sama pihak Badan Publik, sama KPU itu. Kalau tidak ada, nanti tetap harus direspon. Misalnya informasi yang saudara mohonkan tidak dalam penguasaan kami. Intinya, ini pelajaran buat seluruh badan publik ya. Apapun informasi dimohonkan oleh masyarakat, dikuasai atau tidak, tolong itu direspon. Jangan kalau misalnya tidak ada kemudian dibiarkan sehingga sampai si pemohon informasi itu mengajukan yang namanya keberatan. Karena kebanyakan ini pemohon informasi itu dalam tanda kutip emosi gara-gara gak direspon. Kayak apa ya? Oh, aku kok diabaikan ya, kira-kira begitu. Ya kayak Mbak Dika aja, kalau nggak direspon sama suaminya juga gitu. Begitu ya? Pasti marah ya kalau nggak direspon sama suaminya. Itu internal itu ya. Ya. Begitu, Mbak. Oke, siap. Nah, sekarang tentang makna dari keterbukaan informasi publik itu bagaimana? Seperti apa? Makna keterbukaan informasi itu sebenarnya luas ya. Artinya keterbukaan informasi itu bagaimana masyarakat itu bisa berpartisipasi. Karena esensi dari keterbukaan itu kan satu, transparansi, yang kedua akuntability, yang ketiga partisipasi. Ya, transparansi itu bagaimana semua informasi, selama informasi itu memang masuk dalam kategori informasi yang tidak dikecualikan, dalam hal ini terbuka, maka badan publik wajib, nah ini kita harus beri tanda kutip nih, wajib menginformasikan kepada publik, diminta atau tidak diminta. Ketika masuk informasi serta-merta. Karena dalam DIP, daftar informasi publik yang terbuka itu ada 3. Yang pertama berkala, yang kedua wajib disediakan setiap saat, yang ketiga adalah serta-merta. Serta-merta ini apa ya, kalau di rumah sakit itu contohnya kayak dulu ada COVID begitu ya, ada COVID-19. Nah itu tanpa ada permohonan informasi, badan publik wajib menginformasikan.
Mungkin kalau di KPU seperti daftar pemilih tetap Yes, seperti itu, tanpa betul. diminta kita sudah Mestinya menyampaikan. betul Gitu ya. daftar pemilih tetap, kemudian rekap, Ya. Iya, ya kan, serekap. apa namanya lagi DCT misalnya Iya. kan, DCS segala macam Iya. itu kan semuanya harus itu. Iya. Nah, tinggal bagaimana KPU mengklasifikasikan apakah ini masuk informasi berkala, tersedia setiap saat serta merta. Lihatlah di Perki 1 2021 itu tentang standar informasi publik. Semuanya ada di situ untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan informasi itu masuk ke kemana. Oke. Pak Yunus, informasi itu saya pernah dengar juga ada informasi yang dikecualikan. Nah, itu informasi yang seperti apa, Pak Yunus? Banyak ya. Di antaranya adalah rahasia negara. Ya. Rahasia negara itu seperti persenjataan kita misalnya ya. Kan nggak mungkin dong orang tanya, punya berapa tank kita atau punya senjata rahasia berapa? Karena itu rahasia negara. Tidak boleh. Yang kedua, proses penyidikan dalam kepolisian. Artinya selama proses itu masih penyidikan itu tidak boleh diketahui oleh publik karena dikhawatirkan nanti akan menghambat. Nah, ketika prosesnya sudah selesai, baru itu boleh disampaikan kepada publik untuk publik bisa mengetahui sejauh mana sih progres dari kasus itu. Kan begitu. Yang ketiga, rahasia pribadi. Riwayat penyakit, kemudian ya ini nanti akan melebar ini masuk ke ijazah nanti ini lagi ramenya tapi kita tidak dalam konteks membahas itu. Kita tidak dalam konteks membahas itu, kita dalam konteks apa saja sih kira-kira informasi yang dikecualikan itu. Dan yang terakhir adalah persaingan usaha. Artinya ketika persaingan usaha itu tidak boleh itu kemudian si satu minta informasi dapurmu koyo opo. Nah, ini kan nanti akan terjadi persaingan tidak sehat. Kira-kira itu di antara sekian banyak informasi yang dikecualikan. Bagaimana dengan laporan keuangan yang itu belum diaudited? Itu namanya bukan dikecualikan, tapi belum dikuasai. Ketika belum dikuasai, maka badan publik tidak berhak untuk menginformasikan itu. Karena kan banyak nih. Sekarang tahun 2025 masuk bulan Oktober. Ya. Kemudian ada pemohon informasi datang ke KPU untuk meminta realisasi anggaran 2025. Padahal masih bulan Oktober. KPU tinggal menjawab informasi belum kami kuasai. Karena biasanya audit BPK dan segala macam inspektorat itu bulan Maretan lah. Kalau tidak salah ya, selesainya di situ. Nah, setelah diaudit oleh lembaga yang berwenang, maka kemudian informasi itu dikuasai. Selama belum diaudit, maka badan publik tidak wajib untuk menginformasikan atau memberikan informasi kepada publik. Begitu. Berarti jangan takut lagi kalau disengketakan gara-gara itu. Jangan pernah takut disengketakan. Karena begini, banyak kemudian, banyak lagi. Ada ya, nggak banyak ada. Badan publik itu kemudian 86. Dengan pemohon informasi dengan harapan tidak sampai sengketa ke KI. Kalau saran saya, mending sengketa di kami daripada 86. Karena kenapa? Kalau sengketa itu diatur oleh undang-undang mekanismenya. Tapi kalau 86 itu justru mengajari publik untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Satu. Yang kedua, iso digawe langganan. Langganan apa itu? Ya langganan 86 nanti. Iya. Ya kan? 86 bawa meja selesai. Nggak ada keperluan lagi mohon informasi biar 86 lagi. Jadi mending sengketa aja di Komisi Informasi. Karena nanti kami akan mempelajari dan mempertimbangkan apa sih tujuan dari pemohon untuk memohon informasi itu. Apakah benar-benar untuk sebagai controlling KPU agar KPU itu on the track atau seperti apa. Jadi kami nanti yang akan majelis yang menyidang bertiga itu, 3 orang itu yang akan menilai tujuan daripada pemohon informasi tersebut. Begitu. Mbak Dika. Sekarang kita ke manfaat. Manfaat ya. Manfaat dari keterbukaan informasi publik itu seperti apa? Bicara manfaat banyak. Pertama kita kasih manfaat untuk publik dulu. Sebelum ke badan publik. Untuk publik, untuk masyarakat, mereka akan tahu. Ya, akan tahu mereka bayar pajak. Ya kan? Pajak itu adalah untuk kemudian membiayai badan publik yang bersumber dari APBN maupun APBD.
oh ternyata uang saya dipergunakan untuk program yang memang dampaknya untuk masyarakat juga. Satu. Yang kedua, mereka kan tahu itu ketua KPU-nya ini si A. Harta kekayaannya sekian. Itu kan semua informasi yang terbuka. Kemudian latar belakangnya ini. Oh, visi misinya KPU Jatim itu bagus. Itu kan semuanya ada di website. Tugas fungsinya seperti ini. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga, manfaat untuk publik adalah bagaimana publik itu ikut berpartisipasi. Maksudnya begini, berpartisipasi bukan kemudian jadi karyawannya KPU kan tidak. Tapi paling tidak berpartisipasi itu ketika ada misalnya momen-momen pemilu dan segala macam, kan banyak itu masyarakat yang kemudian entah itu jadi KPPS atau di bawahnya jadi PPK. Nah, itu kan rekrutmen itu kan bukan disiarkan dimasukkan dalam web KPU, proses rekrutmen segala macam itu. Nah, masyarakat akan berpartisipasi itu. Artinya mereka tidak hanya kemudian memohon informasi, tapi mereka juga bisa terlibat dalam proses demokrasi itu sendiri. Kemudian apa manfaatnya untuk badan publik? Satu, badan publik akan lebih mudah untuk melayani informasi kepada masyarakat. Karena kalau informasi itu sudah diklasifikasikan, maka ketika ada permohonan informasi, mereka akan mudah. Permohonan informasinya misalnya jenis A. Oh, ini masuk informasi tersedia setiap saat. Tinggal A tuh ngambil tuh dia. Oh, ini Pak, silakan Pak. Ini informasi yang jenengan minta. Kalau melalui manual. Kalau melalui online, ya tinggal aja. Kirim via email atau apa. Segala macam banyak manfaatnya. Belum lagi kemudian, dengan keterbukaan informasi publik, maka tata kelola pemerintahan itu bisa menjadi good government. Karena apa? Dengan adanya keterbukaan informasi itu akan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Karena kalau sudah semuanya terbuka, kan tidak ada ruang tuh untuk dalam tanda kutip menyelewengkan anggaran segala macam. Tapi kalau tertutup kan mudah itu untuk melakukan penyelewengan anggaran. Kira-kira begitu. Nah, menyambung dari manfaat ini sebenarnya juga hampir sama. Urgensi KPU Jatim harus terbuka. Itu seperti apa menurut Pak Yunus? Ya, KPU kan badan publik. Iya. Anggarannya dari negara. Oke. Itu aja sebenarnya simpel jawabannya. Simpel itu ya. Simpel. Iya, itu aja sebenarnya. Maka ketika sumber dananya badan publik, ini tidak hanya bicara KPU. Badan publik apapun, selama anggarannya bersumber dari APBD, APBN, sumbangan masyarakat, itu semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Gitu sih, apalagi sekelas KPU dong. Iya. Tapi KPU ini lembaga penyelenggara negara lah pada umumnya. Memang dari tahun ke tahun itu sudah luar biasa. Bahkan pada saat saya jadi ketua KI di Bangkalan itu, KPU sama Bawaslu Kabupaten Kota itu sudah bagus dalam proses transparansinya. Artinya di webnya sudah bagus, apalagi zaman sekarang sudah zaman digitalisasi kan. Sehingga inovasi-inovasi itu sudah banyak dilakukan oleh KPU. Dan kemarin sempat saya lihat itu websitenya sudah bagus sih. Artinya sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2021. Iya. Tinggal tinggal moles-moles dikit lah. Gitu. Tentunya pembaruan informasi seperti itu. Betul. Ya. Nah, Mbak Dika, saluran. Gini Pak, saluran apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat tentang informasi keterbukaan informasi tersebut? Ya, dalam proses SEQ itu ada 6 indikator. Iya. Penilaiannya. Yang pertama ada kualitas informasi, ada pelayanan informasi, ada jenis informasi, ada komitmen organisasi, sarana dan prasarana, yang terakhir adalah digitalisasi. Nah, yang pertanyaan tadi itu masuk digitalisasi. Jadi, masyarakat itu bisa mengakses bukan hanya lewat web, tapi di kanal-kanal medsos dari badan publik yang bersangkutan. Bisa Instagram, bisa X, bisa Facebook, TikTok, bisa Facebook dan segala macam, YouTube. Ya, artinya apakah semuanya harus selengkap website? Tidak. Jadi begini, dalam medsos seperti Instagram, TikTok segala macam, badan publik itu cukup membuat semacam infografis. Ya. Contoh misalnya begini, dalam 2024 kemarin KPU Jawa Timur ada anggaran 10 M katakanlah begitu ya.
Nah, 10M itu realisasi anggarannya berapa saja? Itu cuman di apa ya, ringkasan kalau di medsos. Iya. Nah, di bawah itu kemudian itu dikasih link atau semacam QR code begitu ya. Ketika masyarakat itu ngeklik itu akan terintegrasi dengan web utama. Sehingga rincinya lebih rinci itu ada di web. Iya, iya. Begitu sih. Nggak mungkin kan kalau di medsos kemudian serinci di web gitu ya. Tapi paling tidak badan publik itu sudah ini loh, nek awakmu pengen sing rinci, awakmu nang web lewat link iki, kira-kira begitu. Kalau cuma pengen ringkasan ya nang kene, kira-kira gitu. Oke. Nah, Pak Yunus, jadi masyarakat ini kan sering merasa di PHP kalau saat ini mengajukan permohonan informasi, karena aku nggak tahu waktunya itu berapa lama sih sebenarnya masyarakat itu menunggu. Nah, ini sebenarnya masa menunggu pemohon itu berapa lama? Iya. Sebenarnya permohonan informasi itu diatur oleh undang-undang itu 10 hari kerja. Ingat ya, 10 hari kerja. Tapi kadang-kadang badan publik itu kan dalam 10 hari kerja itu masih kurang. Karena misalnya permohonan informasinya tahunnya agak lama misalnya, otomatis kan harus buka-buka berkas-berkas dokumen-dokumen. Maka undang-undang menambahkan 7 hari kerja. Jadi total adalah 17 hari kerja. Untuk badan publik punya waktu memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Nah, kemudian kalau sudah diberikan ternyata si pemohon informasi ini tidak puas, ya, maka si pemohon informasi itu masih punya upaya lain, yaitu melakukan yang namanya surat keberatan kepada atasan PPID badan publik yang bersangkutan. Waktunya adalah 30 hari kerja. Ya, 30 hari kerja ini kalau direspon, ya, maka tidak perlu menunggu 30 hari kerja. Kalau direspon, ingin mengajukan sengketa misalnya ke KI, ini tadi jawaban permohonan informasinya nggak sesuai. Setelah kami mengajukan surat keberatan nggak sesuai lagi nih, ya kan? Maka si pemohon informasi itu tidak perlu menunggu 30 hari kerja untuk mengajukan permohonan sengketa ke kami, ke Komisi Informasi. Tapi kalau tidak ada respon sama sekali, maka wajib menunggu 30 hari kerja. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada respon, tidak puas, maka tidak perlu menunggu 30 hari kerja. Langsung bisa mengajukan permohonan sengketa ke kami. Tapi kalau tidak ada respon sama sekali dari atasan PPID tadi, atasan badan publik, maka si pemohon wajib menunggu 30 hari kerja untuk kemudian mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi. Oke, siap. Begitu. Ya, baik. Ini yang menarik menurut saya. Menurut Bapak, itu apa tantangan utama lembaga publik termasuk KPU ya Pak ya dalam mengelola permintaan informasi publik? Yang jelas jawaban pertama adalah SDM. Yang kedua anggaran. Yang ketiga komitmen pimpinannya. Nah, kami lihat di KPU ini komitmen pimpinannya Mas Ketua, Mas Aang sudah oke. Komitmen anggaran tadi ada Mas Nur Salam yang bertanggung jawab terhadap itu aman katanya kan begitu. Ya tinggal satu ini SDM. Maka tadi pada saat di ruang sebelah saya sampaikan bahwasanya kalau nanti di PPID itu yang menangani tentang admin SEQ itu hanya 1 orang, itu paling tidak ada 2 sampai 3. Sehingga kalau 1 orang ini kemudian yang namanya birokrasi kan kadang-kadang pindah, mutasi, fleksibel kan, nggak mungkin di situ terus. Ini nggak akan langsung kolaps. Ada pengganti. Jadi SDM, anggaran, kemudian komitmen pimpinan badan publik. Tapi ketiga-tiganya sepertinya sudah dimiliki oleh KPU Jatim. Nah ini tentu harapannya ke depan ya tahun inilah bisa bagus, ke depannya lebih bagus lagi. Siap, amin. Nah, pertanyaan terakhir. Siap. Bukan pertanyaan sih, sebenarnya kita minta rekomendasi, masukan dari Pak Yunus agar KPU Jatim ini semakin baik dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Ya, yang pertama tetap itulah. Sesuaikan semua standar layanannya sesuai dengan Perki 1 2021. Bisa kan? Buka itu ya. Buka itu semua. Nah, mungkin ada yang penasaran nih teman pemilih ini. Sesering mungkin nanti karena KPU provinsi ini kan sebenarnya nggak berdiri sendiri. Mereka punya 38 kabupaten kota. Sering-seringlah sosialisasi terkait dengan
keterbukaan informasi. Malah jujur kalau boleh saya ngomong di sini lebih sering Bawaslu loh yang yang mengundang Komisi Informasi untuk kemudian menyampaikan sosialisasi. Bawaslu itu hampir tiap tahun itu kabupaten kota itu sering mengadakan sosialisasi. Ya mungkin KPU karena sudah baik mungkin begitu ya. Jadi cukup komunikasi via telepon saja lah, mungkin tidak perlu mendatangkan. Tapi memang diakui bagus kok, bagus. Tinggal bagaimana menjaga konsistensi itu, ya termasuk KPU Provinsi Jawa Timur. Tinggal bagaimana konsistensi itu tetap terjaga, tidak tidak menganggap remeh kira-kira begitu, dan selalu update informasi-informasi daftar informasi publiknya. Jangan sampai kemudian informasi berkala tersedia serta-merta ternyata tahun 2021 misalnya. Selalu update terus. Itu sih. Baik, teman pemilih, kita sudah sampai di penghujung dari episode kali ini. Semoga obrolan kita tadi bersama Pak Yunus yang luar biasa tadi menambah wawasan kita terkait dengan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, serta peran aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi seperti itu. Terima kasih pada Bapak Yunus sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga kepada teman pemilih telah mengikuti acara podcast KPU Jawa Timur ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa terus update informasi kepemiluan dan demokrasi di podcast KPU Jawa Timur, tentunya di sosial media KPU Jawa Timur. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe sosial media KPU Jawa Timur. Terakhir lagi Kak. 1, 2, 3. Salam terbuka, salam demokrasi, KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.